everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Hai semuanya. Nah, jika di video saya yang sebelumnya saya membahas tentang kaitan antara subject and verb agreement dengan prepositional phrases. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kaitan antara subject verb agreement dengan penggunaan expression of quantity yang kadang-kadang juga menimbulkan kebingungan bagi kita untuk menentukan mana sih subjeknya atau dan verbanya ya, atau subjeknya ini tunggal atau jamak sih ya, lalu sudah sesuai atau belum dengan verbanya. Nah, kita akan bahas secara lebih detail pada penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan belajar tentang sebenarnya apa sih expression of quantity itu, dan kemudian bagaimana expression of quantity tersebut berpengaruh kepada subject and verb agreement dalam suatu kalimat. Nah, kita lihat ya contoh-contoh berikut ini. Saya punya contoh yang pertama, all of the book was interesting. Contoh yang kedua, all of the books were interesting. Dan contoh yang ketiga adalah all of the information was interesting. Nah, kata all di sini ini merupakan salah satu contoh kata yang menunjukkan expression of quantity atau ekspresi yang menyatakan jumlah, kuantitas begitu ya. Nah, salah satunya terwakili dengan kata all ya. Nah, biasanya ketika expression of quantity ini muncul di awal kalimat ya, kemudian akan ada preposition of yang mengikutinya ya. Jadi seperti ini. Nah, preposition yang mengikuti expression of quantity, apapun expression of quantity-nya selain all, itu biasanya diikuti dengan kata of ya. Nah, setelah of, sama seperti pembahasan sebelumnya tentang prepositional phrases, maka kata yang muncul setelah preposisi itu biasanya berupa noun atau noun phrase ya. Dalam hal ini yaitu the book, the books, the information ya. Nah, kemudian kita lihat di sini verbanya itu di sini berupa kata was ya. Karena di sini berupa kata was, maka asumsinya kita berpikir bahwa subjeknya itu tunggal karena was itu untuk verba tunggal. Nah, lalu sebenarnya subjeknya itu yang mana sih? Nah, khusus untuk kasus kalimat yang diawali dengan expression of quantity, ini khusus ya, khusus ya. Kalau misalnya ada suatu kalimat diawali dengan expression of quantity, maka untuk menentukan kesesuaian subjek dan verbanya itu dilihat dari kata benda yang mengikuti preposition of. Ya, kemarin Miss Novi katakan bahwa kata benda yang mengikuti preposition itu tidak bisa menjadi subjek kalimat. Iya, kalau misalnya kalimat itu diawali selain expression of quantity. Tetapi kalau suatu kalimat diawali dengan expression of quantity, misalnya all, kita nggak tahu kan all itu satu atau lebih dari satu. Nah, untuk mengetahui satu atau lebih dari satunya, maka dilihat dari noun setelah preposisi of. Ya, sekali lagi ini hanya berlaku untuk kalimat yang diawali dengan expression of quantity.
seperti itu ya. Nah, karena di sini book-nya itu tunggal ya, maka ini sudah berkesesuaian ya, verbanya was. Begitu juga dengan kalimat kedua ya, di sini all of the books, di sini verbanya were. Were itu untuk subjek yang jamak gitu ya, subjek yang plural begitu. Nah, di sini kata books ini juga plural, maka dari itu sudah berkesesuaian begitu ya. Selanjutnya all of the information was ya, verbanya was di sini. Nah, kenapa ini was ya? Karena ini information. Information itu termasuk uncountable noun ya, atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kata benda yang tidak bisa dihitung itu juga dianggap sebagai kata benda yang sifatnya tunggal atau satu gitu ya. Oleh karena itu verbanya was ini sudah berkesesuaian ya. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami, tapi mungkin kalian masih penasaran sebenarnya kata-kata apa saja sih Miss yang termasuk di dalam expression of quantity. Yuk kita lihat kata-kata berikut ini. Oke teman-teman, nah jadi kata apa saja sih yang termasuk di dalam expression of quantity? Nah, kalian cukup menghafalkan 4 kata ini saja ya. Jadi ada all, most, some, dan juga half ya. Jadi kalau ada kata all atau most atau some atau half, salah satu dari 4 kata ini muncul di awal kalimat dan kemudian diikuti preposition of, yang kemudian diikuti kata benda begitu ya, dan selanjutnya diikuti verb. Nah, yang perlu kalian ingat, verba di sini harus berkesesuaian dengan jumlah kata benda yang muncul di sini. Ya, dengan catatan sekali lagi bahwa kalimat itu harus diawali salah satu dari keempat kata yang ada di sini. Ya. Oke, sampai sini semoga sudah bisa dipahami ya. Oke teman-teman, untuk memperjelas penjelasan Miss Novi tadi, yuk sekarang kita coba latihan untuk mengidentifikasi 2 kalimat berikut ini ya. Yang pertama, the witness saw that most of the fire in the hills was extinguished. Oke, nah sekarang kita cari mana subjek dan mana verba kalimat pertama ini ya. Nah, subjek dan verbanya sudah muncul ya sebenarnya di awal. Di sini ada subject, the witness ya. Kemudian ada verb saw ya. Nah, setelah verb Anda lihat ada kata that. That ini merupakan connector atau penanda bahwa objek kalimat ini, objek yang mengikuti verb ya, itu berupa noun clause atau berupa klausa kata benda. Nah, karena dia berupa klausa, maka akan ada subjek dan verba yang muncul setelah connectors gitu ya. Nah, connectornya ini kebetulan kata that ya. Setelah kata that harusnya ada subjek dan verba ya. Kita lihat di sini ada kata most ya. Anda masih ingat bahwa most itu merupakan salah satu dari expression of quantity begitu ya. Nah, setelah most di sini ada preposition of ya. Kemudian ada noun the fire ya, fire. Fire ini juga termasuk uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, fire dianggap sebagai kata benda yang sifatnya tunggal atau satu begitu ya.
Oke, jadi ini singular. Kemudian verbanya adalah di sini ya, was. Nah, was ini juga tunggal dan sesuai dengan fire. Ya, kenapa was menyesuaikan fire? Ya, karena subjeknya berupa expression of quantity most. Gitu ya. Oke. Jadi kalimat pertama ini sudah betul ya, teman-teman. Oke, kemudian kalimat yang kedua ya. Some of the animals from the zoo was released into the animal preserve. Oke. Nah, kita lihat dulu ya sama caranya, mana subjeknya dan juga mana verbanya. Begitu ya. Nah, kita lihat kalimat ini jelas-jelas diawali oleh kata some. Ya, some itu juga merupakan salah satu kata yang termasuk expression of quantity. Ya, dan setelah some Anda lihat ada of di sini. Ya, dan kemudian kata benda yang mengikuti adalah animals. Tunggal atau jamak? Jamak atau tunggal? Singular atau plural? Plural ya, atau jamak. Karena di sini ada s ya, animals. Berarti jamak from the zoo was released. Nah, di sini ada verb. Ya, was. Ya. Was ini untuk tunggal atau jamak ya, Kakak masih ingat? Ya, was itu untuk singular ya. Padahal was di sini harus menyesuaikan animals, ya kan? Karena subjeknya itu berupa expression of quantity. Jadi dia harus menyesuaikan yang ada di sini. Tetapi ternyata sesuai atau tidak? Di sini plural, di sini singular. Tidak sesuai ya. Oleh karena itu ini harus diubah menjadi were. Begitu. Agar kalimat ini menjadi benar. Seperti itu ya teman-teman. Pokoknya tetap belajar, Anda pasti bisa. Oke teman-teman, nah itu tadi sedikit penjelasan Miss Novi tentang penggunaan expression of quantity yang sedikit banyak juga lumayan membingungkan ya. Nah, terlebih kemarin di video sebelumnya Miss Novi mengatakan bahwa kata benda yang mengikuti preposition, maka kata benda itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Tapi ternyata di materi kali ini ada pengecualian ya. Jadi kalau ada kalimat yang diawali dengan expression of quantity, kemudian akan muncul of di sana ya, prepositionnya itu berupa kata of. Nah, ternyata kesesuaian subjek dan verba dalam model kalimat seperti ini itu ditentukan dari kata benda yang mengikuti preposition of. Tapi ini hanya berlaku jika kalimat itu diawali oleh expression of quantity saja ya teman-teman. Oke, semoga tidak bingung. Oke, kalian pasti bisa. Nah, itu dulu video dari Miss Novi hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa selalu klik tombol like dan subscribe-nya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Miss Novi. Semoga video Miss Novi hari ini bermanfaat. Stay safe, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.